Halo teman-teman Eko Teens dan Eko Youth. Pastinya kalian masih semangat kan ya untuk mengikuti ibadah online ini. Kiranya kita sama-sama berdoa untuk segera pandemi ini berlalu dan biar kita sama-sama bisa ibadah offline dan kita bisa bertemu ya face to face gitu. Dan aku pengen membacakan praise report dan prayer request dari teman-teman kita dari minggu lalu. Nah, kali ini gue mau bacain praise report teman-teman kita. Yang pertama, masuk kuliah semester baru. Nah guys, tentunya kita harus sama-sama bersyukur kalau teman-teman kita memulai semester baru ini gitu kan. Banyak dari kita tuh maksudnya rindu banget kan pengen kuliah gitu. Tapi nggak tahu ya, kalian mungkin lebih suka libur kali ya. Cuman ya kita harus bersyukur banget teman-teman kita udah masuk kuliah semester baru. Terus ada teman-teman kita yang keterima di universitas negeri. Wow banget kan. Nah mungkin bagi teman-teman yang mungkin lagi berdoa, bergumul gitu ya untuk pengen banget nih keterima di universitas negeri gitu. Tuhan tuh udah nunjukin men, banyak teman-teman kita yang masuk di universitas negeri gitu. Kalian jangan berkecil hati, kalian juga jangan mundur, patah semangat gitu, tapi kalian harus tetap berdoa sama Tuhan dan minta tolong sama Tuhan, pasti Tuhan akan sediakan bagi kalian gitu. Terus yang ketiga ada keselamatan dan pengampunan. Nah pasti Tuhan kalau kita berdoa sama Tuhan meminta pengampunan, pasti Tuhan akan memberikan pengampunan itu untuk kita semua sih, karena Tuhan Allah yang memaafkan. Terus semangat melayani walaupun pandemi. Nah contoh kita ada tim kreatif tim kita, hore, dan lebih tepatnya ada tim WL Praise and Worship kita. Terus kita punya teman-teman yang dari multimedia yang hebat-hebat banget gitu ya. Jadi kita juga bisa ibadah online di saat-saat pandemi ini. You guys kalau kalian mau join, mau melayani, kita juga welcome gitu ya untuk kalian. Dan itu untuk praise report kita, dan kita juga punya prayer request kita gitu. Teman-teman kita mungkin ada yang bergumul untuk cita-cita gitu. Mungkin kalian yang nonton ibadah ini punya cita-cita yang pengen banget kalian gapai, tapi percayalah gitu, mungkin kita punya cita-cita yang tinggi, tapi kita tetap harus sertai dengan doa gitu ya. Terus yang kedua kita ada yang berdoa tentang ujian dan tugas. Kalau kalian punya pergumulannya sama ujian dan tugas gitu ya, kalian harus tetap belajar dan setelah itu serahkan semuanya sama Tuhan gitu, biar Tuhan yang kasih hikmat, kepintaran buat kalian. Terus ada yang berdoa untuk finansial keluarga. Mungkin kalian yang ibadah online ini juga mempunyai pergumulan yang seperti ini. Nanti kita sama-sama berdoa biar berkat Tuhan yang melimpah turun ke atas keluarga kita masing-masing. Terus ada kesehatan di tengah pandemi. Ya, kita sama-sama berdoa untuk kesehatan, terus biar kita bisa beraktivitas seperti biasa, terus biar kita tetap diberikan kesehatan, imun yang kuat dari Tuhan gitu kepada kita. Terus dan ada damai sejahtera di hati dan pikiran. Ya mungkin beberapa banyak dari kita mungkin yang banyak yang netting gitu ya. Terus udah kayak gitu mungkin banyak yang nggak damai gitu di sela-sela pandemi ini. Tapi percayalah gitu bahwa Tuhan ada di samping kalian, Tuhan yang menolong kalian. Dan Tuhan tuh selalu 24 jam di samping kalian. Jadi kalian nggak perlu takut, nggak perlu netting. Dan pasti Tuhan kasih damai gitu. Asalkan kita berdoa meminta kedamaian itu sama Tuhan gitu sih. Ya, yuk mari kita berdoa, kita ambil waktu sejenak sama Tuhan. Kita tutup mata dan berdoa sama Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan kalau Tuhan sudah mengumpulkan kami di sini Tuhan, biar kami membawa pokok-pokok doa kami Tuhan, biar hamba berdoa Tuhan untuk teman-teman kami yang mungkin mempunyai pergumulan Tuhan dalam cita-cita Tuhan. Hamba percaya Tuhan biar apapun cita-cita mereka Tuhan itu yang terbaik Tuhan, dan itu rencana yang terbaik daripadamu Bapa. Bapa, hamba juga berdoa Tuhan untuk teman-teman kami yang mungkin mempunyai pergumulan dari ujian dan tugas Tuhan. Tuhan kiranya beri hikmat, beri marifat Tuhan untuk ke atas mereka turun Tuhan, biar apapun yang mereka kerjakan Tuhan itu berasal daripadamu Tuhan dan mendapatkan nilai hasil yang memuaskan Bapa. Bapa, hamba juga berdoa Tuhan untuk finansial keluarga mereka Tuhan. Bapa, kiranya Tuhan berikan berkat yang melimpah Tuhan,
turun ke atas mereka Tuhan. Tuhan berkati orang tua mereka Tuhan, Tuhan berkati finansial mereka Bapa. Tuhan, hamba juga berdoa Tuhan biar kesehatan di tengah-tengah pandemi ini Tuhan, Tuhan berikan imun yang kuat Tuhan bagi tubuh kita. Tuhan berikan setiap kita kesehatan Tuhan, biar kami sekalian bisa beraktivitas dengan sehat Bapa. Bapa, hamba juga berdoa Tuhan untuk teman-teman kami Tuhan yang mungkin butuh damai sejahtera Tuhan di hati dan pikiran. Kiranya Tuhan yang mensejahterakan mereka Tuhan, biarlah Tuhan turun ke atas mereka, karena Tuhan yang menjaga mereka selalu 24 jam Bapa bersama mereka Bapa. Bapa, hamba menyerahkan Tuhan untuk teman-teman kami Tuhan yang mengikuti ibadah online ini, dan juga setiap prayer request pada hari ini Tuhan, pokok doa kami Tuhan, kiranya Tuhan kabulkan, Tuhan dengar setiap doa kami Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Oke guys, sekarang kiranya siapkan hati untuk memulai ibadah online ini. Shalom. Kami seperti-Mu, dan kami hadir menghadap tahta-Mu, bersama menyembah di rumah-Mu, agar dunia melihat kasih-Mu. Yesus, Kau Raja, teguhkan kami satu. Jadikan
Kau Raja, teguhkan kami. Kami hadir menghadap tahta-Mu, bersama menyembah di rumah-Mu, agar dunia melihat kasih-Mu. Yesus, Kau Raja, teguhkan kami. Kami hadir menghadap tahta-Mu, bersama menyembah di rumah-Mu, agar dunia melihat kasih-Mu. Yesus, Kau Raja, teguhkan Kau Raja kami. Kami sembah Kau Yesus. Haleluya. Kau kami sembah, Kau yang layak. Haleluya. Haleluya. Terima kasih. Kau kami sembah, hanya Kau Yesus. Sepasti mentari bersinar, begitu pun janji-Mu. Dan dalam segala perkara Engkau turut bekerja. Sepasti mentari bersinar, begitu pun janji-Mu. Dan dalam segala perkara Engkau turut bekerja. Di tengah luasnya samudra, di dalam badai bergelora, Engkaulah jangkar hidupku. Tak sekalipun ku goyah, firman-Mu terangi langkahku, sumber damai dalam hidupku. Dan ku aman di dalam-Mu, penyertaan-Mu sempurna. Sepasti mentari bersinar, begitu pun janji
Well, shalom, puji Tuhan teman-teman. What a praise and worship team yang kita punya di Eco Generation. Teman-teman terberkati dengan worship kita. Hopefully teman-teman terberkati sama seperti Koko juga terberkati dengan penyembahan hari ini. So let's we pray. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa biar kita buka hati kita untuk kebenaran firman Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, Engkau sangat baik dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan punya Allah yang seperti Engkau, Allah yang selalu ada dalam musim kehidupan kami Tuhan, Allah yang selalu menyertai kami, apapun kondisi kehidupan kami Tuhan. Hari ini kami mau sama-sama belajar Tuhan kebenaran firman-Mu, biar Tuhan kami boleh mendengarkan firman Tuhan, kami boleh sama-sama belajar Tuhan yang menjadi kebenaran firman-Mu. Ajar kami Tuhan untuk bisa duduk diam dan mengerti kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami buka hati kami. Haleluya. Amin. 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 So, hey, apa kabar teman-teman Eco Generation, Eco Teens, dan Eco Youth? Di minggu terakhir, di bulan Home ini, teman-teman udah merasa Eco sebagai rumah kalian? Apakah teman-teman feeling good? Like you should? Come on, let's be dance. Hey, feeling good, like I should. When in dark, walk around the neighborhood, feeling blessed. Alright, wow. So, apakah teman-teman udah jadikan Eco sebagai rumah teman-teman, sebagai home? Kalau home itu di dalam bahasa Inggris artinya bukan hanya sekedar rumah gitu ya, itu melainkan lebih daripada rumah. Teman-teman punya rasa memiliki di situ, teman-teman ingin bertumbuh di situ, teman-teman selalu kangen gitu ya terhadap rumah itu. Dan hey, itulah yang tepat gitu ya buat teman-teman semua. Koko percaya Eco Generation adalah rumah yang tepat gitu ya buat teman-teman bisa sama-sama bertumbuh. Ya begitupun Koko pun merasa bertumbuh sekali di generasi gitu ya, di gereja ini. Dulu mungkin namanya bukan Eco gitu ya, tapi Koko bersyukur sekali punya teman, punya komunitas, punya generasi yang bisa mendukung Koko. Oke, so guys, please stay tune with us gitu ya. Terus tanamkan dirimu di tempat ini dan Koko yakin pasti teman-teman akan bertumbuh dan itulah yang Tuhan mau dalam kehidupan teman-teman. Amin. So hari ini kita akan belajar untuk menjadi satu. Di minggu terakhir ini kita akan belajar untuk menjadi satu. Bagaimana sih kita menjadi satu dan kenapa kita harus menjadi satu? Apa sih yang sebenarnya Tuhan pengen ketika kita menjadi satu gitu loh? Dan keuntungan apa yang bisa kita dapat? Teman-teman mau belajar hari ini? Amin. Teman-teman mau sama-sama buka hatimu, buka pikiranmu untuk kebenaran firman Tuhan ini. Amin. So, menjadi satu teman-teman, tentunya dalam sebuah rumah, kita harus menjadi satu. Dalam sebuah rumah, kita nggak boleh punya perpecahan atau perbedaan. Karena dalam satu rumah, memang Tuhan ciptakan untuk bersatu. Mungkin di rumah teman-teman ada papa, ada mama, ada koko, ada cici, ada adik, atau ada kakak-kakak yang lainnya. Diciptakan Tuhan untuk menjadi satu, karena kalau nggak diciptakan menjadi satu, maka pasti akan ada perpecahan. Akan berantem, akan ada yang iri-irian, akan ada yang benci-bencian, akan ada yang dendam-dendaman, dan segala macamnya. Tapi apakah itu yang Tuhan mau atas rumah kita? Apakah itu yang Tuhan mau atas generasi kita? Let's think about this, guys. Ketika Tuhan menciptakan kita, Dia tidak pernah menciptakan kita untuk bertengkar satu dengan yang lainnya. Dia nggak pernah menciptakan kita untuk saling gengsi, saling emosi, dan saling hal-hal negatif yang lainnya. Tapi Tuhan ciptakan kita sedemikian rupa supaya untuk apa? Menjadi satu. Dan itulah yang Koko mau sampaikan kepada teman-teman Eco Generation semua. Ingat khotbah Koko bulan lalu ketika Koko bilang untuk menjadi harmoni, untuk menjadi selaras, maka kita harus punya pikiran, perasaan, dan kemauan yang sama seperti Tuhan. Jadi kalau kita punya pikiran, punya perasaan, punya kemauan, kepengenan, keinginan yang sama seperti Kristus, maka kita ini akan hidup berharmoni. Berharmoni dengan Tuhan, berharmoni dengan sesama, berharmoni dengan orang tua, dengan teman-teman di sekolah, teman-teman di kampus, teman-teman di pekerjaan, ataupun di mana yang Tuhan tempatkan kita. Kita ini menjadi orang yang harmoni. Kita menjadi pembawa damai, pembawa sukacita, bukankah itu yang Tuhan mau? Dan dalam Filipi 2 ayat 5, bulan lalu Koko juga bilang bahwa hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Jadi memang harus Yesus lah yang menjadi pusat daripada pikiran kita dan perasaan kita, dan bukan hanya itu, tapi kemauan kita itu juga harus berpusat kepada Kristus.
Dan itu pastinya membuat kita menjadi satu. Amin. Itu pastinya yang akan mendorong generasi kita ini semakin baik, semakin baik, semakin baik, dan menjadi satu, sama seperti Tuhan Yesus Kristus. Amin. So, hari ini Koko akan baca ayat yang sama di Filipi 2, tapi Koko akan baca dari ayat 1-nya. Sama-sama kita akan belajar Filipi 2 ayat 1 sampai yang kelima. Apa yang Tuhan mau di dalam generasi kita untuk bisa menjadi satu ini. Mari sama-sama kita buka Alkitab kita. Filipi 2 ayatnya 1 sampai kelima. Kau akan bacakan. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu, sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Ayat yang kelima yang kita sering baca sama-sama, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. So, teman-teman, ayat 3 dan ayat 4 ini masalah. Ayat 3 dan ayat 4 ini masalah yang besar, teman-teman. Dikatakan gini, dengan tidak mencari kepentingan sendiri. Sebaliknya, hendaklah seorang rendah hati menganggap seorang yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Ini masalah, guys. Apalagi ayat yang keempat dibilang janganlah tiap-tiap orang memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Ini kan masalah, guys. Mungkin teman-teman pikir, teman-teman bilang, kok kita ini ngurus kehidupan aja udah sulit, ngurus kepentingan sendiri aja udah mumetnya luar biasa. Bener apa benar? Memang benar, kita nih hidup ya, itu ngurus diri sendiri aja belum benar. Sekarang Alkitab suruh untuk ngurus orang lain. Kepentingan diri sendiri aja kita belum tahu, dan Alkitab suruh untuk ngurus kepentingan orang lain. Ini sebuah masalah besar gitu ya. Tapi Koko mau bilang hari ini, hey, engkau betul harus love yourself. Pertama-tama engkau harus mencintai dulu dirimu sendiri. Mengurus dulu kepentingan dirimu sendiri. Mengurus dulu apa yang menjadi passionmu. Apa yang menjadi cita-citamu. Apa yang menjadi kesukaan dalam kehidupanmu. Apa yang Tuhan panggil dalam itu. Betul, engkau harus love yourself dulu. Tapi ingat pesan Koko saat ini. Pada akhirnya, kau juga harus belajar untuk love others. Pada akhirnya, Tuhan panggil kita bukan hanya untuk mementingkan diri sendiri. Pada akhirnya, Tuhan panggil setiap kita untuk mementingkan orang lain. Dan Koko yakin ketika kita punya pandangan ini, mindset kita berubah, pikiran kita berubah, perasaan kita berubah, emosi kita berubah. Dan kita mulai mengarahkan ini untuk kepentingan orang lain, maka hidup kita juga pasti akan berubah. Dan di tahap-tahap ketika kita mencintai diri kita sendiri, pasti Tuhan akan menggenapi firman-Nya sendiri kepada kehidupan kita. Dia akan menunjukkan sendiri kepada kita bahwa yang sebenarnya, yang terutama adalah mengasihi sesama ketimbang dengan mengasihi diri sendiri. Libatkan Tuhan dalam proses love yourself, maka engkau akan mulai mencintai sesama, mengutamakan sesama daripada kepentingan dirimu sendiri. Amin. Nah, Koko kasih contoh sebuah Lego gitu ya. Ini kita punya Koko punya Lego di sini. Jadi Koko punya ini dulu Koko beli dari Sydney gitu ya. Ketika Koko pulang dari Hillsong di bandara, Koko mampir untuk beli rangkaian Lego ini. Gitu ya. Koko beli rangkaian Lego ini supaya mengingatkan Koko bahwa Koko pernah di Sydney dan ya untuk mainan juga gitu ya, merangkai dari nol gitu ya, dan seru gitu ya. Tapi coba teman-teman pernah bayangkan nggak, apakah Lego ini diciptakan oleh pencipta Lego gitu ya, untuk sendiri-sendiri, untuk tidak menjadi satu kesatuan seperti ini? Coba bayangkan ini Sydney Tower gitu ya, Sydney Tower-nya nggak ada. Ya ini sih tetap kota Sydney sih, ini tetap rangkaian kota sini, tetapi
ini bukan tujuan awal yang diciptakan sama pencipta Lego. Nggak ada Sydney Tower-nya. Sydney Tower ini adalah gedung tertinggi di kota Sydney gitu ya. Dan pencipta Lego mau mengabadikan itu. Dia mau ciptakan rangkaian Lego yang ada Sydney Tower-nya. Yang ada gedung tertingginya di situ. Ya. So, apakah teman-teman mengerti bahwa kehidupan teman-teman diciptakan sedemikian rupa sama Tuhan untuk menjadi satu kesatuan? Apakah teman-teman tahu kehidupan teman-teman diciptakan Tuhan untuk berkelompok, untuk berkomunitas, untuk berteman dengan satu dengan lainnya, saling membangun, saling menasihati, dan bukan hanya mencintai dirimu sendiri aja, tapi engkau juga harus mencintai orang lain di sana. Mungkin ada partikel-partikel yang kecil, yang berbeda, yang unik, yang tidak sewarna dengan teman-teman, yang tidak selaras dengan teman-teman, tapi Tuhan ciptakan kita memang sedemikian rupa untuk menjadi satu kesatuan. Ataupun misalnya Lego yang free space gitu ya, seperti ini yang maksudnya kita bisa dibentuk kemana aja gitu ya, kita mau bentuk apa-apa aja. Yang Lego kuning ini nggak bisa berkata, oh aku nih mau solo karir. Solo karir udah kayak band kan. Aku nih mau solo karir, aku nggak butuh teman-teman Lego yang lain. Aku nggak butuh yang warna merah itu. Aku nggak butuh yang warna ungu itu. Aku nggak butuh yang warna pink itu. Aku nggak butuh yang persegi ini. Nggak butuh yang segitiga itu. Aku mau solo karir. Aku mau hidupnya sendiri aja. Nggak bisa. Pencipta Lego, even yang free space seperti ini, yang bisa diciptakan bebas seperti ini, diciptakan untuk bersama, diciptakan untuk bisa disusun, supaya bisa menjadi satu kesatuan, diciptakan supaya ada bentuknya, ada yang segitiga, ada yang persegi, ada yang persegi panjang gitu ya, diciptakan untuk bersama-sama gitu loh. Gak bisa teman-teman pikir egois, oh aku nih cuman mau sendiri aja, aku gak mau menjadi satu kesatuan. No, nggak bisa teman-teman. Even yang bebas sekalipun, even yang independen sekalipun, even yang diciptakan sebenarnya terlihat sendiri-sendiri sekalipun, penciptanya menciptakan untuk dibangun supaya menjadi satu kesatuan. Dan apakah teman-teman sadar bahwa hidupmu juga sebenarnya diciptakan Tuhan bukan hanya untuk menjadi satu pieces Lego saja. Bukan hanya diciptakan untuk, oh kau nih menjadi warna ungu. Kau nih mungkin mukanya tampan, kau nih mungkin mukanya kurang tampan. Atau mungkin kau nih kulitnya putih, atau mungkin kau kulitnya sawo matang, atau mungkin kau kulitnya hitam. No, tapi Tuhan ciptakan kita memang berbeda-beda. Supaya apa? Supaya kita bisa tahu bahwa diri kita itu memerlukan orang lain, dan supaya bisa menjadi satu kesatuan. Ada amin teman-teman? Dan teman-teman tahu nggak, ternyata keuntungan dari kita menjadi satu kesatuan itu ada setidaknya Koko menemukan 3. Dan hari ini Koko akan sharing kepada teman-teman semua kenapa kita harus bisa bersatu. Tentunya karena Tuhan pengen itu kita bersatu, tetapi ada keuntungan lain dari kita bersatu. Dan Koko menemukan ada 3 alasan. Teman-teman mau sama-sama belajar hari ini. Amin. Teman-teman mau sama-sama buka hati teman-teman. Yang pertama, kenapa kita harus menjadi satu dan menjadi satu kesatuan? Karena yang pertama teman-teman, dalam kesatuan kita mendapatkan diri sebagai penyembahan. We find ourselves as a worship. Jadi yang pertama, kenapa kita harus menjadi satu kesatuan? Karena dalam kesatuan kita menemukan diri kita sebagai penyembahan. Roma 12 ayat 1, Paulus mengingatkan kepada jemaat di Roma, kepada jemaat satu kesatuan Roma, dia bilang, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu. Hey, dalam satu kesatuan kita mendapatkan nasihat. Dan nasihat ini, nasihat yang sama juga Koko mau bilang bahwa kita harus mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Dari satu kesatuan ini, dari kesatuan ini kita belajar bahwa kita menemukan diri kita sebagai penyembahan. Contohnya yang Lego ini yang tadi Koko bilang. Engkau nggak bisa sendiri, engkau nggak bisa semau-maumu. Engkau nggak bisa bilang bahwa, oh ini aku mau sendiri aja, aku mau solo karir. No, tetapi ketika Tuhan pencipta Lego ini ciptakan Lego,
Lego ini diciptakan untuk penyembahan. Koko sebagai pembelinya, sebagai pemainnya. Lego yang ini mau ditaruh di atas, Lego yang ini mau ditaruh di atas sini, yang panjang ini mau taruh di bawah gitu ya. Yang panjang ini juga mau taruh di bawah gitu ya. Ini yang agak setengah pendek mau taruh di sini. Mereka semua nggak punya pikiran dan perasaan bahwa aku nanti mau ditempatkan di tempat yang paling tinggi. Aku mau ditempatkan di tempat yang paling rendah. No. Mereka nggak pernah pikir seperti itu. Karena Lego diciptakan itu supaya untuk bisa mengikuti penciptanya, pemainnya. So, bayangkan hidup teman-teman. Apakah teman-teman saat ini memposisikan diri teman-teman sebagai satu pieces aja? Dan akhirnya teman-teman bilang, oh Tuhan aku nggak mau di sini. Oh Tuhan aku nggak mau di sana. Oh Tuhan aku nggak rasa ini tempat yang tepat. Aku nggak mau sekolah di sini. Aku nggak mau sekolah di sana. Hey, no. Tapi coba posisikan dirimu sebagai penyembahan kepada Tuhan. Sebagai hidupmu itu sebagai penyembahan yang hidup. Tuhan mau taruh engkau di sekolah yang mana, engkau ya ikut aja. Tuhan mau taruh engkau di komunitas yang seperti apa, ikut aja. Karena dalam satu kesatuan, we find ourselves as a worship. Kita menemukan diri kita sebagai penyembahan kepada Tuhan. Teman-teman mungkin udah rindu datang ke gereja gitu kan, memuji dan menyembah Tuhan. Teman-teman mungkin udah kangen banget, pengen banget menyembah Tuhan yang face to face, bisa ketemu secara langsung, dengar suara teman-teman, dengar suara musik yang secara langsung. Tapi aku mau bilang, justru ini saatnya ketika corona Tuhan uji hidup kita. Benar nggak kita tahu bahwa hidup kita ini adalah persembahan yang hidup? Even di saat genting seperti ini, di saat pandemi seperti ini, kita menyiapkan hati kita nggak? Mempersiapkan hati kita nggak? Untuk selalu menyembah Tuhan, walaupun dibatasi kondisi sekalipun. Hai guys, come on, anak-anak Eco Generation harus tahu bahwa hidup kita adalah penyembahan kepada Tuhan. Yang kedua, kenapa kita harus belajar menjadi satu? Kita harus menjadi satu kesatuan, karena yang kedua, dalam kesatuan, kita menemukan teman sejati. We find a true friend. We find a true friend. Filipi 2 ayat 1 dia bilang, jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Itu artinya teman-teman, ada seseorang yang memberikan kita kasih, memberikan kita nasihat, memberikan penghiburan, memberikan kasih, memberikan belas kasihan kepada kita. Koko menemukan teman sejati di generasi Eko. Well, mungkin namanya dulu bukan Eko, namanya dulu Eagle gitu ya. Ya sama dengan Eko gitu, anak-anak SMP kita kumpul gitu ya untuk ibadah di gereja ini. Dan Koko menemukan teman sejati di situ. Teman-teman tahu Koyoe, Yohanes Edwin, Koko menemukan teman sejati di Eagle. Itu teman sejati Koko sampai sekarang. Kita kenal ketika dia itu masuk ke gereja kita itu SMP 2. Dan pada saat itu Koko itu kelas 6 SD. Perbedaan umurnya jauh memang, karena kita ini berbeda umur 3 tahun. Tetapi dia karena makan tahun jadi beda 2 kelas gitu ya, beda 2 angkatan. Secara umur, Koko ini nggak bisa temenan sama dia karena Koko ini masih kelas 6 SD. Dan dia udah kelas 2 SMP. Mungkin kalau soal matematika dia udah belajar aljabar, Koko ini masih belajar setengah kali alas kali tinggi, luas persegi gitu ya. Jadi secara logis kita nggak bisa temenan. Tapi Koko yakin gini, bahwa ketika dalam satu kesatuan, dalam satu komunitas, dalam satu generasi gitu ya, Tuhan bisa pertemukan kita dengan orang-orang yang tepat juga. Tuhan bisa pertemukan kita dengan teman best friend gitu ya. Tuhan bisa temukan kita bahkan mungkin untuk teman sepanjang masa, ya, a friend, lifetime friend gitu ya, teman untuk selama-lamanya. Dan Koko yakin Yoe pasti adalah teman untuk Koko selama-lamanya. Kita saling curhat gitu ya, kalau lagi galau, kalau lagi diputusin pacar gitu ya, kalau lagi bingung gitu ya, kita saling tukar pikiran, saling kasih nasihat, saling menguatkan satu sama lainnya. Atau mungkin contoh yang lainnya Ciani sama Citata,
Mereka juga pasti punya kisah hidup yang similar. Mereka ketemu di gereja, bertumbuh bersama gitu ya. Mereka punya koneksi, punya relasi yang ketemu di dalam gereja. Dan Koko yakin teman-teman juga menemukan kasih yang sejati. Mungkin di luar engkau menemukan teman-teman yang suka fitnah, suka ngomongin di belakang. But hey, Koko yakin di generasi ini Tuhan akan mempertemukan engkau dengan orang-orang yang tepat. Kalau belum, jangan menyesal. Jangan jadikan juga itu sebagai motivasi, karena Koko yakin satu saat nanti, satu hari nanti, mungkin nggak sekarang, mungkin nggak hari ini juga pas Koko ngomong, tetapi nanti, tenang aja, Tuhan pasti akan kirimkan orang-orang yang tepat ke dalam kehidupan teman-teman, supaya engkau bisa menemukan kasih sejati itu. Amin. Dan kasih sejati itu ditemukan dalam satu kesatuan. Haleluya. So, yang terakhir teman-teman, karena kenapa kita harus menjadi satu kesatuan? Yang pertama tadi Koko ulang, supaya kita menemukan diri kita sebagai penyembahan. Yang kedua, supaya kita menemukan kasih yang sejati. Yang ketiga, yang terakhir, yang gak kalah pentingnya, karena dalam satu kesatuan, kita bisa menemukan leader atau pemimpin. Hey, semua orang itu butuh pemimpin. Mau yang tua sekalipun, mereka butuh pemimpin. Koko pun dalam yang udah nggak muda dan nggak tua juga gitu ya. Koko butuh pemimpin dalam kehidupan Koko. Teman-teman pun walaupun masih muda, hey, teman-teman harus punya pemimpin. Kenapa? Kalau nggak teman-teman bingung. Teman-teman akan salah arah, salah ambil keputusan, bingung mau dibawa kemana. So, karena teman-teman nggak punya pemimpin. Tetapi dalam satu kesatuan, dalam eco generation, dalam generasi, dalam gereja, teman-teman menemukan sosok pemimpin. Well, let's we mention name. Ayo kita sebut, ada Kobowo di sana. Ada Ciani di sana. Ada Citata, ada Koyowe, ada siapa lagi? Mungkin di Eco Teens, ada Kowawan, ada Cimela. Hey, come on. Ayo coba ajak ngobrol mereka. Mereka itu adalah orang-orang yang dipakai Tuhan secara luar biasa. Mereka itu bukan orang yang pengangguran loh. Mereka itu punya pekerjaan dan sibuknya luar biasa. Mereka bukan lagi yang kerja dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Mereka itu orang-orang yang kerjanya itu nggak tahu jam lagi. Pokoknya kalau meeting, ya pokoknya harus ada. Apalagi contohnya Kobowo gitu ya. Karena pusat perusahaannya itu bukan di Indonesia, jadi dia harus mengikuti waktu-waktu yang di luar negeri. Jadi kalau ada meeting, ya dia harus ngikut. Dan hey, Koko mau bilang bahwa mereka itu bukan orang yang pengangguran. Tetapi ketika mereka pilih untuk melayani di generasi ini, itu semata-mata bukan kepentingan, keuntungan kita. Bukan semata-mata untuk, oh biar ini kita populer, oh biar kita ini ternama, biar kita ini punya pekerjaan. No. Kita semua lakukan ini untuk kepentingan generasi penerus. The next generation, which is you guys. So teman-teman, ayo temukan pemimpin di dalam generasi. Supaya engkau nggak kehilangan arah, supaya engkau nggak bingung di dalam kegalauan hidupmu itu. Supaya engkau nggak pusing dalam mengambil keputusan. Hey, Koko pikir pusing, galau, bingung, itu bukan rancangan Tuhan atas setiap kita. Pikiran yang pusing, pikiran yang galau, itu bukan pikiran Tuhan dalam kehidupan kita. So, hey, ayo, reach out kepada leaders. Buka hatimu, tanya kepada mereka. Even kepada Koko juga nggak apa-apa. Koko mungkin lebih welcome, lebih punya banyak waktu, teman-teman bisa datang ke gereja, atau mungkin chat personal Koko. That's really okay. Sama-sama kita curhat, kita tukar pikiran gitu ya. Saling menasehati, dan itu sangat oke. Lebih baik bertanya daripada sesat di jalan. Amin. So, Koko pikir masih banyak keuntungan lagi dari kita menjadi satu kesatuan, tapi Koko pikir 3 ini yang menjadi the most crucial, yang menjadi sangat penting dalam kehidupan teman-teman, khususnya kita dalam sebagai generasi. Yang pertama, dalam satu kesatuan kita menemukan diri kita sebagai apa? Penyembahan. We find ourselves as a worship. Yang kedua, kita menemukan kasih sejati.
Kita menemukan orang-orang yang ditempatkan dalam kehidupan kita yang tepat, yang sejati, yang benar-benar mengasihi kita. Yang ketiga, we find ourselves a leader. Kita menemukan seorang pemimpin, seorang leader, karena semua orang butuh pemimpin dalam kehidupannya. Semua orang butuh contoh dalam kehidupannya. Amin. Well, itu pesan Koko untuk kita setiap kita, teman-teman Echo Generation, untuk menjadi satu. Come on, buka hatimu saat ini supaya Tuhan izinkan Echo Generation menjadi rumah kita bersama. Menjadi tempat di mana Tuhan mau bentuk kita, menjadi tempat di mana Tuhan mau berbicara, menjadi tempat di mana Tuhan mau menyatakan kuasanya bagi setiap kita. Amin. Let's we pray. Mari tundukkan kepalamu, buka hatimu kepada Tuhan, dan kita berdoa kepada Tuhan. Haleluya. Oh Jesus, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang telah menegur setiap kami Bapa, yang telah mengajar setiap kami Tuhan. Aku berdoa Tuhan buat anak-anak Echo Generation, mereka yang di Echo Teens, mereka yang di Youth. Tuhan berkati setiap mereka Bapa. Tuhan, ayo berbicara lebih dan lebih lagi Tuhan di dalam kehidupan mereka melalui generasi yang udah Tuhan percayakan, melalui Echo Generation ini Tuhan. Aku percaya Bapa, Tuhan punya maksud dan tujuan dan rancangan yang paling indah Tuhan bagi setiap mereka. Dan mereka bisa menemukan komunitas, mereka bisa menemukan generasi, mereka bisa menemukan gereja sebagai panggilan atas kehidupan mereka, sebagai jawaban dari kehidupan mereka. Aku berdoa Tuhan buat komunitas Echo Generation ini juga Tuhan, buat generasi kami Bapak. Terima kasih Tuhan buat Echo Generation yang udah Tuhan percayakan kepada setiap kami. Aku berdoa Tuhan biar generasi ini bisa berdampak jauh lebih hebat lagi ke depannya Tuhan. Bisa berdampak jauh lebih luar biasa lagi Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, yang kami sembah itu Tuhan Yesus. Dan bagaimana kami memajukan kerajaan-Mu Tuhan di bumi ini. Dan aku percaya Tuhan, ketika ada orang-orang yang sepakat, ada orang-orang yang bersatu Tuhan untuk memajukan kerajaan sorga-Mu di bumi ini, maka Tuhan pun akan bergerak melalui kami. Tuhan pun nggak akan diam untuk meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Engkau pakai setiap kami, pakai setiap tim yang ada di Echo Generation, setiap leaders, setiap pelayan Tuhan, volunteer, function Tuhan yang ada di Echo Generation. Tuhan berkati setiap kami. Kami menjadi orang-orang yang unggul Tuhan. Kami menjadi orang-orang yang dipakai Tuhan secara luar biasa. Di dalam nama Tuhan Yesus, we love Echo Generation. Haleluya. Amin, amin, amin. Puji Tuhan.